ketika janji suci di bawah langit Kepahyang, Bengkulu hancur berkeping-keping oleh aib pengkhianatan. Seorang suami bernama Deha membiarkan bara cemburu dan amarah menguasai akal sehatnya. Ia tak hanya menuntut balas, ia merencanakan pembalasan paling kejam dan paling salah sasaran yang pernah kita dengar. Kali ini kita tidak hanya berbicara tentang dendam, kita membongkar jurang terdalam moralitas di mana seorang pria menjadikan darah dagingnya sendiri, seorang gadis remaja tak berdosa, sebagai pion dalam permainan sakit hatinya. Inilah tragedi yang membuktikan bahwa kekejian seringkali lahir dari rasa sakit yang tak terkelola. Siapakah korban sesungguhnya dari dendam ini? Jawabannya akan membuat Anda tercenung. Selamat datang kembali di The Scoop, platform Anda untuk menggali setiap alur cerita gelap dan kisah nyata yang mengejutkan. Tempat kami berani mengungkap sisi tersembunyi dari kasus-kasus kriminal dan dilema moral. Sebelum kita menyelami lebih dalam ke dalam kegelapan kisah Deha dan adik iparnya ini, luangkan waktu sejenak untuk mendukung misi kami. Tujukan kepedulian Anda terhadap kebenaran dan keadilan dengan klik tombol subscribe di bawah. Nyalakan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan scoop terbaru kami. Like video ini dan tinggalkan komentar yang beradab. Setiap dukungan Anda adalah bahan bakar bagi kami untuk terus berjuang membongkar fakta. Mari kita bongkar babak demi babak kisah dendam yang berujung petaka. Kehidupan pernikahan Deha yang berusia 36 tahun di Kepahyang, Bengkulu sejatinya telah berada di ambang kehancuran. Kabar perselingkuhan sang istri yang merupakan kakak kandung dari korban menjadi pemicu keretakan yang tak terperbaiki. Menurut pengakuan kepada penyidik, rasa dikhianati telah memicu badai amarah yang luar biasa di dalam dirinya. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak, cintanya dicabik-cabik, dan janji suci yang ia ikrarkan telah ternoda. Emosi-emosi destruktif ini tidak berhasil ia salurkan secara sehat. Deha tidak memilih jalur perceraian yang beradab, tidak pula menghadapi sang istri secara langsung untuk menyelesaikan masalah. Ia membiarkan kebencian itu bersemi dan menghasilkan ide balas dendam yang paling hina. Dalam pikiran yang kacau dan dipenuhi hasrat untuk menyakiti, Deha mulai merumuskan sebuah rencana yang akan menghancurkan bukan hanya istrinya, tetapi juga seluruh martabat keluarganya. Ironisnya, alih-alih menyakiti sang istri yang dianggap sebagai pengkhianat, Deha justru mengarahkan panah dendamnya kepada sosok yang paling rentan dan tak berdosa dalam lingkaran tersebut. Adik iparnya sendiri, seorang gadis remaja yang baru menginjak usia 13 tahun saat tragedi ini bermula. Bagi Deha, gadis itu hanyalah sebuah alat, sebuah instrumen keji untuk memberikan pelajaran paling menyakitkan kepada istrinya. Ia meyakini, dengan merusak adik kandung istrinya, ia akan memberikan rasa sakit yang setara dengan rasa sakit akibat pengkhianatan yang ia rasakan. Ini adalah awal dari penggeseran moral yang mengerikan, di mana seorang pria menggadaikan kemanusiaannya demi pembalasan yang sia-sia. Perencanaan kejahatan ini membuktikan bahwa dendam dapat membutakan seorang hingga melupakan batas antara benar dan salah, antara keluarga dan mangsa. Keputusan Deha untuk menjadikan adik iparnya sebagai sasaran balas dendam adalah babak paling gelap dari kisah ini. Bagaimana mungkin seorang memilih gadis yang masih di bawah umur, yang seharusnya ia lindungi sebagai keluarga, untuk menanggung dosa orang lain? Dalam analisis psikologis, ini menunjukkan sebuah pola pikir displacement atau pemindahan, di mana agresi yang seharusnya ditujukan kepada istri dialihkan ke target yang lebih lemah dan mudah dijangkau. Adik ipar Deha yang saat itu baru berusia 13 tahun berada dalam posisi kerentanan yang maksimal. Ia tinggal dalam satu lingkungan, mungkin menganggap Deha sebagai figur kakak atau paman, dan tidak memiliki kecurigaan sedikit pun. Ia adalah sosok polos yang secara emosional dan fisik jauh lebih lemah dibandingkan pelaku. Inilah kondisi yang dimanfaatkan secara brutal oleh Deha. Deha mulai mengamati gerak-gerik korban, mempelajari waktu-waktu di mana korban sendirian atau berada di tempat terpencil. Ia dengan sengaja merusak norma kepercayaan dalam keluarga demi melancarkan niat bejatnya. Bagi Deha, kehormatan dan masa depan gadis remaja itu tidak bernilai apa-apa dibandingkan kepuasan sementaranya untuk membalas sakit hati. Ia membungkus nafsu pribadinya dengan dalih dendam.
menciptakan justifikasi palsu untuk kejahatan yang tidak dapat dimaafkan. Perlu ditekankan, korban dalam kasus ini adalah orang yang paling tidak bersalah dalam konflik rumah tangga DH. Kejahatan ini adalah pengkhianatan ganda, pengkhianatan terhadap sumpah pernikahan, dan pengkhianatan yang jauh lebih keji terhadap ikatan darah dan kepercayaan keluarga. Petaka itu bermula di tahun 2018. Lokasinya jauh dari keramaian, di sebuah kebun terpencil di kawasan Tebat Kerai, Kepahyang. DH membawa korban ke tempat itu dengan dalih yang mungkin terdengar biasa, memanfaatkan posisi dan kepercayaan korban. Namun di tempat terisolasi itulah topeng seorang ipar yang baik terlepas, menampakkan wajah seorang predator. Pada usia 13 tahun, korban dipaksa menghadapi kekerasan yang melampaui imajinasi terburuknya. DH melakukan pencabulan dengan paksa, sebuah tindakan brutal yang pertama kali merenggut hak korban atas tubuh dan jiwanya. Peristiwa di kebun itu adalah awal dari mimpi buruk yang akan berlanjut selama bertahun-tahun. Tindakan itu dilakukan dengan unsur paksaan yang membuat korban tidak berdaya, tidak mampu melawan, dan yang paling menyedihkan, tidak mampu bersuara. Keheningan setelah kejahatan pertama adalah kemenangan bagi DH. Korban yang masih sangat muda, terperangkap dalam ketakutan dan rasa malu yang mendalam. Tidak berani menceritakan apa yang ia alami. Inilah yang disebut oleh psikolog sebagai traumatic bonding, di mana korban terperangkap dalam lingkaran penyalahgunaan kekuasaan. DH telah berhasil menciptakan rahasia kelam, menjadikannya senjata untuk memastikan korban tetap bungkam. Kejahatan pertama ini bukan hanya satu kali kejadian, melainkan fondasi bagi rangkaian teror yang akan berlanjut dan menghantui masa remaja korban. Kejahatan yang dilakukan DH tidak berhenti pada pencabulan pertama di kebun. Seolah kecanduan pada kekuasaan dan rasa dendamnya, DH kembali mengulang aksinya. Mulai dari tahun 2019, kejahatan itu berevolusi menjadi persetubuhan. Puncaknya hingga penangkapannya pada tahun 2025, tercatat sudah 12 kali DH melakukan persetubuhan terhadap adik iparnya. Lingkaran setan ini berputar terus-menerus, terjadi di berbagai tempat, baik di pondok kebun yang sepi maupun di dalam rumah, tempat yang seharusnya menjadi zona aman bagi korban. Keberulangan kejahatan ini adalah bukti dari kontrol psikologis yang kuat. DH memanfaatkan ketakutan korban, mengikis pertahanan psikologisnya sedikit demi sedikit. Namun tak hanya dengan kekerasan, DH juga menggunakan manipulasi yang lebih keji. Kepada korban, DH mengucapkan janji manipulatif yang sungguh merusak mental. Ia akan menikahi korban jika sampai hamil. Kalimat ini adalah upaya final DH untuk membungkam dan mengikat korban sepenuhnya. Janji pernikahan palsu itu membuat korban semakin bingung dan terjebak. Di satu sisi ia adalah korban kekerasan, di sisi lain ia diiming-imingi harapan. Manipulasi inilah yang membuat korban sulit melarikan diri, mengubahnya menjadi tawanan dalam rumah tangganya sendiri selama bertahun-tahun. Siklus ini menghancurkan masa remaja korban, menjebaknya dalam trauma berulang hingga akhirnya kebenaran terungkap. Setiap kejahatan, betapapun rapi disembunyikannya, pada akhirnya akan menemukan jalannya menuju keadilan. Kisah pilu ini akhirnya terungkap dan unit PPA Polres Kepahyang bergerak cepat. Pada Jumat 14 November 2025, DH ditangkap. Penangkapan ini mengakhiri teror yang telah menghantui korban sejak ia masih belia. Kanit PPA Polres Kepahyang mengonfirmasi bahwa DH mengakui motifnya adalah dendam terhadap sang istri. Namun, bagi penyidik dan mata hukum, motif tidak menghilangkan beratnya tindak pidana. DH dijerat dengan 2 pasal berlapis yang mencerminkan kekejian dan tindakannya. Pertama, unsur paksaan. Pasal 76D UU 35 tahun 2014 karena DH menggunakan kekerasan untuk memaksa korban. Kedua, unsur bujuk rayu. Pasal 76E UU 35 tahun 2014 karena ia menggunakan tipu muslihat termasuk janji pernikahan palsu untuk membujuk korban. Hukuman yang menanti DH adalah hukuman yang berat sesuai Perpu 1 2016 yaitu pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Ditambah denda paling banyak 5 miliar. Penangkapan ini bukan sekedar penahanan, ini adalah langkah awal pemulihan bagi korban. Sebuah pesan tegas bahwa hukum di Indonesia melindungi anak-anak dari predator, bahkan jika predator itu adalah anggota keluarga sendiri. Akhir dari dendam DH adalah awal dari keadilan bagi gadis yang masa remajanya dicuri. Sahabat The Scoop,
Kisah Deha adalah cermin gelap yang menunjukkan bahwa rasa sakit dan dendam jika tidak dikelola dengan baik dapat melahirkan monster. Pengkhianatan dalam pernikahan tidak pernah dan tidak akan pernah bisa dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan atau kejahatan seksual, apalagi terhadap anak-anak. Anak di bawah umur bukanlah alat balas dendam. Mereka adalah individu yang berhak atas perlindungan dan masa depan yang utuh. Jika Anda atau orang yang Anda kenal sedang menderita karena trauma atau terperangkap dalam siklus kekerasan, mohon cari bantuan profesional. Jangan biarkan trauma merenggut kehidupan Anda. Keadilan mungkin lambat, tetapi kejahatan tidak akan pernah menang selamanya. Kami berharap kasus ini dapat meningkatkan kesadaran kita semua. Terima kasih banyak telah menyaksikan dan berani menghadapi sisi kelam kehidupan ini bersama kami. Jaga selalu diri Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya dari The Scoop.